kawan-kawan, kita berada di daerah Sebokor, Kabupaten Banyuasin. Kita akan memantau daerah perkebunan sawit. Di sini seluruhnya banyak kebun sawit. Ini juga bagus untuk digunakan spot mancing. Pada hari ini kita akan panen bersama Bapak Afif, panen sawit di perkebunan di Desa Tirtosari, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin 1. Kita masih mencari buahnya yang sudah matang, akan kita ambil kawan-kawan. Ini ada satu kayaknya yang siap panen. Kita bersihkan dulu helainya agar buahnya bisa kita ambil. Kita sodok, strike, jatuh. Kayaknya ini lumayan cukup besar ini kawan-kawan. Sudah merah ini. Waduh, ini ukurannya lumayan besar ini, mungkin sekitar 15 kilo sampai 12 kilo ini. Wah, merah, bagus sekali ini buahnya. Kemerah-kemerahan itu kawan-kawan. Bagus sekali buahnya. Sip. Kita masih mencari berikutnya. Bila ada buah yang matang maka langsung kita ambil kawan-kawan. Panen ini sendiri kawan-kawan biasanya memerlukan 2 hari, mulai dari pengambilan buah, pengangkutan. Ini memerlukan lebih kurang 2 hari. Kita juga biasanya panen ini Bapak Afif beserta 3 rekannya. Jadi panennya berjumlah 4 orang. Kita sudah membagi wilayah masing-masing, jadi di sektor ini Bapak Afif, di sektor lain 3 rekan lainnya. Jadi biar cepat, mulai dari panen ini nanti langsung kita angkut. Tapi untuk sekarang ini kita panen dulu. Buahnya kita letakkan di jalur untuk kita angkut nanti kawan-kawan. Untuk bertani sawit ini sebenarnya untuk perawatnya tidak terlalu repot, karena biasanya 3 bulan sekali kita melakukan penaburan dolomit di area sekitar batang ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi zat asam tanah sehingga bisa menghasilkan buah yang bagus itu kawan-kawan. Selain itu juga setelah kita melakukan penaburan dolomit, kita juga melakukan pemupukan. Untuk pemupukan kami menggunakan pupuk NPK kawan-kawan. Pemupukan ini sendiri tujuannya agar bisa menghasilkan buah yang banyak. Jadi tujuannya adalah untuk merangsang buah agar kualitasnya bagus dan lebih banyak. Enaknya bertani sawit ini sebenarnya bisa tujuannya untuk jangka panjang, karena dari mulai kita tanam sampai akhirnya panen itu lebih kurang 30 tahun sampai 35 tahun kawan-kawan. Jadi umurnya relatif lama. Harganya juga lumayan cukup tinggi untuk per kilonya. Kalau saat ini kami jual harganya sekitar 2.100. Itu memang kadang-kadang ada penurunan dari harga tersebut, tapi tidak terlalu lama, maka dia akan stabil normal lagi. Itulah keuntungannya enak kita bertani sawit ini kawan-kawan. Untuk yang kita panen ini ketinggian sawitnya lebih kurang 2,5 meter kawan-kawan ketinggiannya. Dahannya juga biasanya setelah kita panen kita letakkan di lahan yang berumput.
Itu tujuannya adalah bisa mengurangi pertumbuhan rumput liar. Jadi itu ada manfaatnya juga untuk untuk dahan-dahan yang telah kita potong dari batangnya, kawan-kawan. Untuk yang kita panen ini umur sawitnya lebih kurang 8 tahun, kawan-kawan. Kalau untuk panennya sendiri dari umur kita tanam lebih kurang 3 tahun dia sudah siap panen, kawan-kawan. Mulai dari penanaman awal sampai panen. Kalau yang kita panen saat ini umurnya sekitar 8 tahunan. Nah, ini ada lagi buahnya. Mantap ini kualitasnya. Nah, ini ada lagi satu. Bagus. Kita cek, mantap. Kemana Bapak Apipnya? Kayaknya saya tinggalkan jauh karena Bapak Apip ini cepat kerjanya. Wah, ini cukup gede, kawan-kawan. Oh, ini ada lagi. Gimana Bapak Apipnya? Mungkin udah jauh itu, tertinggal saya karena dia terlalu cepat jalannya dan panennya juga. Ini kawan-kawan, panennya kita sudah selesai. Untuk tahap berikutnya kita akan melakukan pengangkutan dari lahan panen sampai ke atas mobil, kawan-kawan. Di sini kendala kita dari lahan untuk pengangkutan ke mobil karena mobil tidak bisa masuk ke lahan karena kondisinya basah dan jalan berbecek. Jadi dari kebun kita angkut menggunakan roli atau biasa disebut angkong. Ini rekan-rekan lainnya bergotong royong untuk mengangkut buah sawit. Jadi setelah kita panen tadi, buahnya kita letakkan di pinggir jalan. Selanjutnya tinggal kita angkut saja. Kita di sini juga menggunakan dua alternatif. Yang pertama kita menggunakan pengangkutan menggunakan roli, dan yang kedua kita menggunakan perahu. Untuk perahu sendiri kita buat dari menggunakan drum bekas ini. Jadi drum bekas ini kita buat menjadi perahu. Ini kawan-kawan bentuk perahunya yang akan kita gunakan untuk pengangkutan dari tidak bisa pakai roli, jadi kita menggunakan pakai perahu ini karena lahan di sini lahan basah ya. Nah, ini kawan-kawan kita rangkai ini bisa mencapai sekali angkut ini 1 tonan, ini lumayan cukup banyak. Jadi kita menggunakan jalur alternatif laren, kita masukkan di dalam perahu ini, maka langsung kita angkut. Caranya sendiri harus ada tekniknya, yaitu sebanyak 2 orang. Yang pertama yang di depan itu untuk penarikan, dan yang kedua ini agar untuk arah yang dituju agar tidak oleng gitu. Ibarat katanya setir lah kalau mobilnya. Kalau perahu ini mungkin pengemudi itu, kawan-kawan. Nah, ini yang kita sudah angkut ini. Ini banyak, ini sekitar lebih kurang 1 tonan dari perahu ini, maka sudah siap kita angkut ke dalam mobil ini, kawan-kawan.
inilah hasil panen kita hari ini, tapi ini sebagian ini baru terkumpul, selebihnya masih dalam tahap pengangkutan. Setelah diangkut dari kebun, dikumpulkan di sini dan akan kita naikkan ke dalam truk.